no turning back. We are warriors, we attack. Step by step we chase the dream. Hear the echoes as we scream. Hear the roar, the nation's call. Red and white, we stand tall. Garuda rising, we won't back down. One step closer to the crown. Through the fire, through the fight, World Cup dreams are shining bright. Entah kerasukan apa timnas kita ini. Setelah timnas senior terus-menerus mencetak sejarah di level Asia lewat round 3, kali ini timnas U17 juga ikutan ingin mencatatkan sebuah prestasi yang tak kalah mengejutkan. Tim asuhan Nova Arianto berhasil membuat tim sekelas Korea Selatan menangis histeris. Dengan kemenangan dramatis yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, Korsel benar-benar dibuat merana, padahal secara permainan mereka sangatlah mendominasi. Pertandingan berjalan hampir selalu mengancam gawang timnas. Namun selama 90 menit tidak ada satupun yang berhasil menggoyangkan jala dari dalam. Dan ya, lagi-lagi Korea Selatan menjadi korban ketangguhan timnas. Terbukti bermain bertahan pragmatis ataupun bertahan ala Catenaccio jauh lebih cocok untuk level timnas. Namun selain itu, masih banyak faktor yang terlihat dari kemenangan super tak terduga, yang tak hanya mengejutkan publik sepak bola tanah air, namun dari media-media Korea Selatan juga menganggap serius hasil ini. Oleh sebab itu, let's go, kita ulik semuanya dalam video berikut ini. Indonesia, we are proud. Garuda in our soul, forever we will go. Onward to the world, let our colors show. Garuda in our soul. Kalau bicara soal timnas Indonesia, sejak era kepelatihan STY dan kepemimpinan Erick Thohir, terkadang kita disajikan sebuah kejutan-kejutan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan yap, kali sekarang ini, hal tersebut kembali menjadi sebuah pertunjukan dramatis lagi. Tak hanya timnas senior asuhan Patrick Kluivert yang bisa menumbangkan Bahrain dengan skor tipis 1-0, tim U17 asuhan Coach Nova juga sama berhasil memasak Korea Selatan menjadi bubur dengan skor 1-0. Bermain di Piala Asia U17 2025, tim ini memang sudah disiapkan sejak beberapa bulan terakhir. Pertandingan yang berlangsung di bawah langit jeddah yang cerah di Stadion Prince Abdullah Al Faisal. Berakhirlah dengan kecerahan juga yang menyelimuti timnas Indonesia U17. Mungkin sebagai salah satu tim unggulan di Asia, hampir semua tim di Asia pastinya lebih mengunggulkan Korea Selatan yang akan membantai timnas. Sejak awal peluit ditiup, hal itu memang tak salah secara statistik. Tim negeri gingseng jauh menguasai bola dengan persentase mencapai 68%. Bahkan dari total shooting aja sangat berbanding jauh, 21 untuk Korea dan 5 untuk Indonesia. Yap, secara statistik mentah, memang timnas Indonesia jauh tertinggal. Namun pola permainan bertahan ala Catenaccio serta serangan balik pragmatis yang diterapkan Coach Nova sejatinya membuat tim U17 bisa melakukan perlawanan secara keseluruhan. Di mana total Matthew Baker dan kawan-kawan mencatatkan 2 shoot on target. Tak jauh berbeda dengan Korea yang mencatatkan 3 angka on target. Dari sini terbukti tembok kokoh pertahanan yang berkualitas akan membuat lawan super kebingungan bahkan sampai melakukan 17 shoot tak terarah. Dan secara penyerangan, timnas memang jauh lebih besar menciptakan peluang lewat sebuah skema pragmatis serangan balik cepat. Terbukti sejatinya timnas Indonesia mendapatkan sebuah peluang emas terbuka yang 90% harusnya gol. Lewat kaki Muhammad Mirza, timnas U17 hampir unggul lebih cepat di menit-menit awal. Sayangnya, striker nomor 9 tersebut terlalu lama mengambil keputusan sehingga bola lebih dulu dihadang kiper lawan. Selebihnya, timnas Indonesia memang digempur habis-habisan oleh Korea Selatan. Namun lihatlah bagaimana pertahanan yang rapi menahan semua itu. With the spirit of warriors past, we will make this moment last. Through the dark we found the light. Now our future shining bright. Legends written names in gold. This is history, let it be told. Won't back down. One step closer to the crown.
Dan pada akhirnya, sebuah seni pertahanan menjadi sebuah keindahan yang berbau surga. Setelah timnas Indonesia justru berhasil mencuri gol, di mana pada menit-menit krusial tambahan waktu babak kedua, serangan mendadak timnas menjadi kemelut yang bisa menerkam gawang Korsel. Dan benar saja, pemain lawan yang panik pada akhirnya membuat tangan mereka tidak bisa diam dan terkena bola tendangan Fandi Ahmad berhasil membuat Indonesia mendapatkan penalti. Efranda pun datang menjadi algojo eksekutor penalti, meskipun awalnya hampir dihujat satu Indonesia karena gagal mengeksekusi secara langsung. Untungnya, bola muntahan kiper Korsel berhasil dimanfaatkan menjadi sebuah gol dramatis pembawa kemenangan. Gol di menit 90+2 ini menjadi satu-satunya gol yang tercipta. Dari sini, semua jadi teringat akan bagaimana STY meramu taktik buat timnas. Sebab Nova Arianto sendiri merupakan murid legend pelatih timnas yang belajar taktik darinya. Dan satu lagi, banyak juga yang tak melupakan sebuah perkataan yang begitu mendalam dari Alex Pastor, yang lebih setuju akan strategi yang cocok buat timnas itu menyerang pragmatis dan bertahan ala Catenaccio. Lagi pula, sejatinya taktik dalam sepak bola itu nggak ada yang salah dan benar. Hanya ada cocok gak cocok, dan timnas Indonesia nyatanya jauh lebih cocok pakai sebuah skema pragmatis. Mengingat kita merupakan tim underdog yang lebih sering diremehkan di kancah Asia. Indonesia, we are proud. Garuda in our soul, forever we will go. Onward to the world, let our colors show. Garuda in our soul, forever we will go. Kekalahan tim negeri gingseng dari timnas Garuda memang bukan sesuatu yang asing di beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, kita juga pernah mengalahkan mereka di level Asia, tepatnya saat Piala Asia U23 yang diasuh Shin Tae-yong. Ketika itu, beliau bahkan rela menyingkirkan negaranya sendiri lewat adu penalti demi profesionalitas untuk Garuda. Dan kini, giliran sang murid meneruskan perjalanan tersebut, bahkan lebih manis dengan kemenangan spesial. Atas kemenangan ini, media-media di Korea Selatan pun memberikan sebuah tanggapan serius. Mereka sudah sedikit kehilangan fokus untuk lolos dari babak grup sehingga kritik pun dilayangkan kepada timnas U17 Korea. Seperti media Export News, yang menyoroti ada sedikit kemunduran dari sepak bola Korea, membuat lolos dari babak grup jadi lebih sedikit tertutup. Sepak bola Korea runtuh, kekalahan mengejutkan 0-1 dari Indonesia, berisiko tersingkir di babak penyisian grup. Tulis judul artikel media tersebut. Kemudian dari media news1.kr, bahkan syok melihat bagaimana statistik dominan dari Korea Selatan tak bisa dimanfaatkan. Dan justru, timnas yang minim memegang bola bisa mematikan semangat perjuangan Korea. Korea kalah pada pertandingan pertamanya di turnamen ini, memperlihatkan kemampuan finishing yang buruk dengan hanya 3 dari 21 tembakannya yang tepat sasaran. Selain itu, rekor Indonesia dengan U17 adalah 2 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah. Indonesia memenangi pertandingan dengan mencetak 1 gol dari 5 tembakan. Tulis news1.kr dalam artikelnya. Now we will take the world somehow. Raise the banner, hear the sound. Indonesia, we are proud. Garuda in our soul, forever we will go. Onward to the world, let our colors show. Garuda in our soul, forever we will go. Onward to the world, let our colors show. Buah hasil positif ini tentunya adalah lolos ke babak selanjutnya yang akan lebih meyakinkan. Secara target, tim asuhan Coach Nova tak berlebihan, yaitu ingin menjadi runner-up dengan rincian imbang menghadapi Korea dan menang atas Yaman serta Afghanistan. Namun, dengan bisa melampaui target di match pertama, kini Indonesia justru berpotensi juara grup C di Piala Asia U17. Namun kembali lagi, perjuangan kita masih belum selesai sampai di sini saja. Jangan gara-gara sebuah prestasi di awal justru menghancurkan sesuatu yang ada hanya karena terlena. Tapi kita juga harus percaya kalau Coach Nova bisa mengendalikan anak asuhnya untuk 2 laga selanjutnya untuk memastikan diri lolos ke babak selanjutnya.
the nations call. Red and white, we stand tall. To the rising, we won't back down. One step closer to the crown. Through the fire, through the fight, World Cup dreams are shining bright. We will rise. Indonesia. Dengan kemenangan ini saja sejatinya menurut Erick Thohir menjadi sebuah kemenangan yang cukup bersejarah. Apalagi jika nanti bisa meloloskan diri ke babak grup via juara grup, maka sejarah itu akan kembali tercatat. Pak Erick sendiri menyebutkan kemenangan atas Korsel, sang peraih 2 gelar juara di ajang ini, merupakan hal yang sangat bermakna. Sebuah momen bersejarah Timnas Indonesia U17 berhasil menang 1-0 atas Korea Selatan yang merupakan finalis Piala Asia U17 2023. Kata Ketum PSSI dikutip dari Tempo.co. Kemudian Coach Nova juga menambahkan sebuah apresiasi kepada anak asuhnya, tapi juga memperingatkan agar jangan puas lebih dulu. Ya, pasti kita bersyukur ya bahwa di pertandingan pertama ini tidak mudah. Dan pemain bisa bekerja keras hari ini dan dapat 3 poin. Saya harap itu bisa menjadi modal yang baik pada kita. Tapi kita masih belum selesai, karena kita masih ada 2 pertandingan lagi. Tegas Coach Nova usai laga. Side by side, every heartbeat, every chant echoes loud across the land. With the spirit of warriors past, we will make this moment last. Through the dark we found the light. Jadi itulah berbagai sorotan serta pelajaran yang bisa dipetik dari kemenangan dramatis atas Korea Selatan. Kalian sendiri awalnya bakal nyangka nggak kalau mengejutkan gini? Yang jelas kalau kita nggak berekspektasi nanti pastinya hasilnya justru mengejutkan, ya kan? So gimana menurut kalian? Percaya nggak bakal lolos dari grup C Piala Asia U17? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar ya.